Oke guys, welcome back to my channel, kembali di channel kita, caranya kita semua. Oke, di kesempatan kali ini, video ini aku peruntukkan untuk teman-teman yang pengen treatment cana maru, tapi kepengen treatment di kamar bang, biar ikannya bisa aku pantau tiap hari, terus bisa semi display lah gitu. Nah di sini di video ini aku bakalan jelasin dari awal, mungkin juga untuk para pemula yang pengen memelihara maru tapi pengen di display ikannya. Itu bisa juga, ini masuk juga sih menurutku, karena di sini aku coba ngejelasin dari awal, dari pertama cara kita milih bahan maru itu gimana. Itu yang pertama. Yang kedua untuk settingan tank, untuk pola pakan, terus untuk air dan berapa lama ganti air tuh di sini aku jelasin semuanya. Jadi aku menutup semua kemungkinan sekiranya nggak ada informasi yang terlewatkan lah gitu. Jadi informasinya semoga tepat dan dan lengkap lah ya, karena seharusnya memang sudah lengkap gitu. Dan buat teman-teman yang baru datang, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa disimak dengan baik, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita intro dulu. Oke guys, jadi ini dia dua cana YS yang kemarin kita beli, mungkin kurang lebih 3 harian di sini. Dan yang ini yang super gosong, nanti mungkin bakalan aku tunjukin video sebelumnya ya. Dan ini yang memang dari awal kita beli udah cukup kelihatan cakep, dan cabungnya juga, nah itu calon-calon cabung semua, itu banyak banget, setiap bar itu selalu ada. Tapi ini belum kelihatan, bagusnya itu bukan di sini. Nah, sekarang kita bakalan coba. Ini kan agak gosong, tapi kita bakalan coba tes gimana ketika dia perform ya gitu ya. Jadi kalau ini kan mereka dalam kondisi nggak flaring, kondisinya kayak gini. Nah di sini juga aku bakal ngejelasin untuk kalau mau pilih calon bahanan itu kalian bisa cek yang kayak gini ya. Nah ini untuk cabung, nah itu calon-calon cabung tuh yang putih-putih. Nah itu calon cabung yang putih-putih, nah itu juga setiap bar tuh bakalan ada nanti. Ikannya masih kecil ya. Nah ini kita coba mainin, nah pakai ikan-ikanan. Nah jadi kalau kalian mau cari bar ikan YS, kalau bisa yang kayak gitu barnya. Nah ini bener-bener rapi ya, bersih, jadi nggak ada kayak saling nempel satu sama lain bar depan atau belakang gitu. Itu rapi namanya. Karena kalau kita nggak, ini kenapa aku saranin untuk cari yang rapi, terutama di zaman sekarang ini banyak orang yang sudah tahu bahwasanya YS itu memang nggak bisa dibohongin, bahwa first impression kita ngelihat YS itu yang pertama pasti barnya, setelah itu ya pasti warna dan cabung ya. Bar itu juga salah satu, dan bar itu kalau rapi itu kelihatannya lebih bagus. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa bar yang rapi itu akan terlihat lebih menarik ikan. Nah itu kalau bisa lihat, ini barnya nggak simet ya kanan kiri ya. Nah ini kita hitung. Yang sebelah sini itu ada 6 ya kalau nggak salah, kurang lebih ya ada 6. Sedangkan yang sini itu ada 7. Nah sini tuh ada 7, tapi nggak masalah gitu. Yang penting barnya rapi, dilihatnya tuh enak gitu. Nah ini mentalnya juga mantap banget. Padahal kalau kalian lihat nih, waktu dia baru datang, aduh bener-bener kayak ikan kucluk, jadi bener-bener gosong, nggak jelas gitu kan. Tapi di sana waktu kita sortir tuh kita udah kayak, oh ya mungkin nanti coba aku cariin video waktu aku sortir ya. Nah oke guys, jadi ini dia kondisi ikan-ikannya waktu kita sortir ya di tempatnya. Jadi kita ini beli di size 15, 16, 17 dengan harga 55.000 gitu guys. Nah waktu kita sortir tuh bener-bener semuanya itu polos gitu. Jadi kita nunggu lama, kita perhatiin satu-satu yang mana yang sekiranya rapi, baru deh kita pilih gitu. Nah jadi untuk cara milihnya itu kayak gini ya. Jadi usahakan cari yang barnya rapi, jadi nggak ada saling nempel satu sama lain, jadi bener-bener terpisah. Nah itu kalian bisa lihat. Nah kalaupun itu ada cacat, nah itu di bagian belakang barnya ada keputus, itu nggak masalah, karena bar paling belakang itu wajar lah kayak gitu. Kalau bar-bar yang depan yang besar-besar tuh kalau bisa rapi sih bentuknya gitu. Nah oh ya, di antara dua ikan sendiri ini aku mau kasih lihat dulu bahwasanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing.
Kalau yang ini tuh barnya bener-bener pekat banget, asli pekat sih. Sama body ikan dengan porsi makan yang sama, ini lebih ramping, sama kelihatan dari kepalanya beda sama yang ini. Nah ini kepalanya beda kan, yang ini lebih gepeng, lebih ceper. Nggak tahu lokalitinya sama atau enggak paham. Yang penting intinya ya, waktu Om Biokan yang sellernya bilang yes ya yes gitu aja, kita ngikut. Jadi nah ini barnya lebih pekat, sedangkan ini barnya nggak sepekat yang tadi. Tapi untuk kalau ngomongin cabung, calon cabung ini banyak juga gitu. Nah tapi yang ini masih belum jelas ya, karena posisi juga ikan baru beberapa hari, belum kita apa ya, benar-benar progres, belum terasa lah progresnya ibaratnya. Tapi dia kelebihan yang ini, dia ini matanya merah banget. Ini masih bocil, mereka ini size nya 14, 15 lah, mungkin 15-16 cm lah. Mereka ini masih bocil. Nah ini bener-bener matanya merah banget. Nah jadi ini calonnya bagus sih ke depannya. Tapi ini juga pasti bakalan bagus kemungkinan besar, karena dari kecil juga udah lumayan oke lah. Nah di sini setelah itu kita bakal ngejelasin masalah treatment yang akan aku lakukan sama dua ikan ini. Jadi ikan ini tuh salah satu yang aku spesialkan karena dia, nah ini dia ada di ruang tengah. Nah jadi dia aku keep di sini karena aku mau kasih beberapa apa ya, kasih contoh lah buat teman-teman yang apa ya, ibaratnya nggak tahan progres ikan, terus ikannya nggak kelihatan, nggak bisa dimainin. Nah itu kalian bisa lakukan progres kayak gini. Kalau aku sendiri tetap pakai substrat. Ini substratnya yang paling halus. Kenapa aku tetap pakai substrat? Karena satu, untuk estetika itu lebih bagus ya kalau pakai substrat. Menurutku pribadi, ini menurutku pribadi. Dan yang kedua, ikan itu akan ya menurutku pribadi juga, ini mohon maaf karena ini aku menjelaskan tentang treatmentku. Jadi ikan itu akan lebih nyaman kalau pakai substrat, itu menurutku pribadi gitu. Jadi aku saranin pakai substrat. Setelah itu untuk masalah lampu di sini kita 24 jam. Tapi kadang juga enggak sih, kadang kalau aku pas malam nggak bisa tidur juga kadang aku matiin. Jadi nggak tentu, tapi rentan hidupnya lampu di sini itu rata-rata 12 sampai 24 jam lah kurang lebih. 12 sampai 24 jam. Jadi tergantung, karena kadang aku matiin, kadang aku hidupin gitu. Jadi untuk lampu dan settingan kalian bisa lihat ini polosan, cuman kanan kirinya ini background hitam ya. Ini hitam sebenarnya, cuman ini ada kayak spotlight gitu. Nah jadi ini sebenarnya kaca hitam Ray-Ban. Nah kaca hitam. Dan untuk lampu ini kebetulan nih di sini ada pulkra. Nah, ini ada pulkra. Ini mungkin update-nya nanti ke depannya, karena masih baru pindah. Terus ini ada limbata. Ini limbata nih mangap-mangap loh. Ini kita yang beli 20.000 dulu, nih kita rawat sekarang. Nah, dia ini mangap-mangap. Cuman ya itu di bagian kepala ini ada hole in the head. Cuman itu udah nggak penting, kita nggak usah bahas itu. Nah di sini kita lampunya aku pakai lampu paralel. Jadi ini lampu berapa nih? 1, 2, 3, 9. Di sana Auranti semua. 9 ini lampunya barengan hidupnya. Jadi makanya kenapa aku bilang kadang aku hidupin full 24 jam, kadang enggak. Kadang kalau aku silau jadi aku matiin. Lampu pakai LED. Setelah itu untuk pakan sendiri, untuk pakan sehari 2 kali makannya, karena untuk memenuhi kebutuhan protein dari ikan sendiri, terutama ikan yang masih muda seperti ini. Ini kan masa-masa grow up-nya dia, jadi kita nggak mau sia-siain masa grow up ikan, masa-masa pertumbuhan ikan. Jadi kita benar-benar pengen lihat bakatnya dia sejak kecil, kita push dengan protein yang cukup gitu. Untuk pakan sendiri di sini aku pakai ulat Hongkong pertama, karena kemarin sekalian buat naikin mentalnya mereka yang emang benar-benar drop, yang emang benar-benar gosong gitu ya. Jadi kita naikin mentalnya pakai ulat Hongkong. Setelah itu mungkin ke depan ini kita mix juga untuk pola pakan ini sama pakai cacing, karena ini barnya nggak terlalu pekat menurutku. Jadi kedepannya kita bakalan pakai cacing juga gitu guys. Jadi untuk pakan seperti itu. Dan kalau temen-temen untuk settingan, kalau bisa aku pribadi saranin dikasih biofoam, itu bagus agar kayak ini kan ada kayak terbang-terbang titik-titik ini loh, kotoran-kotoran ini kan terbang-terbang. Nah kalau kalian pakai biofoam itu lebih jernih dia kelihatannya. Nah itu kalian bisa pakai biofoam atau filter gantung atau filter yang kecil aja cukup kok. Toh juga ini untuk ikan treatment aja soalnya. Dan aku pribadi di sini untuk ganti air
mungkin sebulan sekali ya. Jadi sebulan sekali itu mungkin aku kurangin 50% lah atau 40%, itu sebulan sekali ya, 1 bulan sekali gitu. Jadi mungkin kalau ada yang bilang, bang sebulan sekali nggak jelek ntar airnya gini, ya kalian cek aja. Buat yang nanya kayak gitu, dicek videonya aku sebelumnya, itu ada red maru yang emang bener-bener airnya sampai hijau, sampai nggak jelas. Ya buktinya di rumah aman-aman aja, selama memang apa ya, air tuh dijaga. Maksudnya dijaga ya kayak gitu, kita kasih biofoam agar kandungan oksigen di dalam air itu tercukupi. Karena apa? Ketika biofoam itu hidup, aerator, itu kan terjadi gelembung di atas air riak. Nah riak itu salah satunya juga apa, menghasilkan oksigen gitu. Nah setelah itu untuk air udah ya, air sudah, settingan sudah, pakan sudah. Nah setiap harinya mungkin kalian untuk ngelatih mental, saranku pribadi itu bisa dimainin pakai mainan ikan-ikanan kayak gini atau pakai kaca, itu kembali lagi ke kalian. Nah jadi kurang lebih simple sih, nggak ada yang spesial. Oh ya, untuk pemilihan ketapang atau enggak itu kembali ke kalian. Di sini aku nggak pakai ketapang sama sekali karena di sampingnya ada limbata, ada pulkra. Aku lebih suka mereka ini pakai air bening soalnya, jadi aku nggak mau mereka ini pakai kena ketapang lah ibaratnya gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu aja guys. Ini buat kalian yang emang bener-bener pengen progres ikan tapi ikannya pengen diperhatiin tiap hari, pengen ibaratnya kayak di display. Nah ini kalian bisa lakukan kayak gini, dan jangan terlalu banyak kalian usik ikan kalian pindah-pindah, dan ya kayak pindah-pindah lah, ganti air, ganti settingan dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian mau treatment, coba treatment dengan apa ya, dengan sabar, tunggu hasilnya, jangan cepat-cepat ganti gonta-ganti treatment yang lain gitu guys. Oke, jadi kurang lebih dari aku segitu aja. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan oke guys, see you di next video, bye bye.